Aqidahnya bagus, tauhidnya bagus, tidak mau menyembah hantu, kayu, setan, semuanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi tetangga di sebelah rumah kelaparan. Lapar pak, lapar. Yang penting hubungan saya dengan Allah. La yabitu syab'anan, tidak beriman orang yang tidur di rumah dalam keadaan kenyang. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangga di samping rumahnya kelaparan. Saya sudah nggak makan 3 hari pak, mati aja husnul khotimah. Ambil nasi tapi nggak ada lauk ikan ayam sambalnya pak. Idza tabakhta fa aktsir ma'aha, kalau kamu masak banyakkan kuahnya. Untuk apa banyakkan kuah? Bagi ke tetangga. Tapi jamaah Al-Barkah yang udah biasa kasih daging, jangan jadi kasih kuah gara-gara Ustadz Somad. Nanti jamaah nanya, kenapa biasanya ibu itu kalau ngasih ke masjid ayam, kambing, sapi, kenapa sekarang kuah? Itulah gara-gara Ustadz Somad kemarin ceramah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetangga itu kalau kita mati, ibu punya keluarga pejabat, bapak punya keluarga jenderal, tapi ketika bapak meninggal dunia jam 2 malam, yang datang apakah jenderal yang datang dari luar kota? Tetangga yang dekat rumah lah yang pertama mencium bau bangkai. Berapa banyak orang ketahuan meninggal karena nggak pernah ke masjid, dikerubungi lalat, dibuka pintu rumah, rupanya sudah nempel kulitnya dengan spray di tempat tidur. Mudah-mudahan itu tidak terjadi di Masjid Al-Barkah. Kenapa? Karena kita selalu absen. Imam sebelum angkat takbiratul ihram, luruskan shaf. Kemana bapak yang di pojok? Apa udah meninggal? Luruskan shaf, luruskan shaf. Assalamualaikum warahmatullah. Loh, si Anu perasaan biasanya pergi kemana dia ya? Mohon maaf Pak Imam, maklum. Maklum gimana maksudnya? Ya ke masjid itu kan lagi susah, sekarang udah senang. Dulu waktu lagi susah ke masjid 7 kali, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, witir, duha, tahajud. Begitu sudah lapang rezeki, setahun cuman sekali Idul Adha ngambil kupon. Itu tidak terjadi di Al-Barkah. Semua yang jelek-jelek ini yang saya ceritakan itu di planet Mars, Merkurius, Neptunus, Pluto. Yang di sini nih jamaahnya baik-baik semua. Memang ada jamaah yang kurang baik tapi udah meninggal. Mudah-mudahan masuk surga Jannatul Firdaus. Kepada manusia mesti baik, jangan zalim, jangan aniaya, jangan makan harta orang, jangan mencuri, jangan melarikan duit orang. Apalagi bini orang, anak gadis orang. Kita akan diminta tanggung jawab. Latus alunna yauma idzin anin. Kamu kenapa nggak pernah mau datang pengajian di Masjid Al-Barkah? Saya kalau lagi pengajian itu hati saya sakit. Kenapa? Saya lihat ibu-ibu pengajian itu pandang ke kanan cincinnya besar, lihat ke kiri gelangnya. Ini hari apa? Hari Ahad. Ada pesta nikah walimah. Pulang dari kajian Al-Barkah, pergi ke hotel tempat pesta nikah. Pulang dari acara pesta nikah walimah, berkunang-kunang. Datang bapak, nelpon ibu dokter puskesmas rumah sakit. Datanglah dokter membawa balon warna hitam. Ibu jangan pergi jauh-jauh ya. Kenapa? Ini tensinya 150/120. Memangnya kalau pergi jauh gimana? Susah ngurus jenazah. Apalagi hari libur macet total. Tadi ada makan kambing? Enggak ada. Makan sate kambing? Enggak ada. Makan sop kambing? Enggak ada. Tongseng kambing? Enggak ada. Ternyata memang bukan salah kambing. Maka jangan pernah mengkambing hitamkan. Karena kambing sudah nyambung semua. Terus apa yang membuat ini berkunang-kunang? Ternyata tadi pas kondangan kelihat teman waktu ngelihat kita pulang jam berapa ya? Panas ya. Ini tidak terjadi di jamaah Al-Barkah. Kadang-kadang
ngelihat teman beli kulkas baru, kita yang kedinginan. Betul? Loh, kok ngaku? Teman mobil baru, kita demam. Teman rumah baru, naik kolesterol. Teman bini baru, meninggal. Istrinya meninggal, ibu mau marah aja. Mudah-mudahan kita semuanya hatinya bersih. Ngelihat teman rumahnya baru, alhamdulillah. Ngelihat motornya baru, mudah-mudahan berkah. Melihat kendaraan, duit semua baru, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan. Ikut bahagia melihat kebahagiaan orang lain. Dari mana Ustaz tahu jamaah Al-Barkah ini hatinya bersih? Ustaz Abdul Somad disediakan karpet, disediakan buah-buahan, disediakan taman-taman yang indah. Tolong selesai acara ini semua pot dikembalikan. Disediakan pentas yang cantik, gambar ketua pengurus RT RW kades kadus wali kota nggak ada, yang ada cuman gambar Ustaz Somad sendiri. Tolong selesai acara ini gambar ini dijaga ya Pak Panitia. Soalnya kemarin setelah pilkada pileg saya lihat beberapa calon itu gambarnya diambil orang untuk penutup WC di samping kali. Bayangkan kalau habis acara ini nggak dijaga, ada yang nyobek, dijadikan penutup WC pas bagian dalam. Pas mau ngeliat saya, nggak jadi keluar. Jangan dibayangkan sekarang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan aniaya, jangan zolim. Pulang kondangan, ini daging kok nyangkut ya. Pulang kondangan nyangkut. Salah tadi yang buat kondangan nggak ngasih dongkrak. Mau pulang ke rumah nggak sabar, akhirnya ngambil ujung dahan dari tetangga, ambil congkel kan. Ternyata begitu meninggal dunia hisabnya lama. Sholat enggak masalah, puasanya enggak masalah, haji umroh enggak masalah. Lalu masalahnya apa? Mengambil ujung tanaman tetangga tanpa izin pemiliknya. Bapak izin saya ambil? Alhamdulillah. Ingat, kalau kita punya dosa sama Allah, sholat sunat taubat 2 rakaat bukan dosa juga. Tapi dosa kepada tetangga, apakah kita bisa pergi ke Mekah menangis di pintu Ka'bah, nangis, ya Allah maafkan dosaku kepada tetanggaku, istrinya kuat nonton? Bisa? Nggak bisa. Kita mesti datang minta maaf, minta ampun. Maka jangan main-main kepada dosa kepada manusia. Alhamdulillah jamaah Masjid Al-Barkah tidak ada clash, tidak ada cekcok, tidak ada perkelahian, tidak ada konflik, tidak ada pertentangan. Betul? Ustaz tahu dari mana? Ini kalau jamaahnya kelahi nggak mungkin sepenuh ini, sampai jalan-jalan penuh semua. Ibu-ibu, kakak-kakak, emak-emak saya yang ada di jalan, walaupun Abdul Somad di atas pentas, di atas karpet, di atas kursi dimuliakan, tapi nanti di akhirat boleh jadi kalian yang di atas aspal lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Diaminkan mereka pula. Memang susah ya kalau ngomong sama orang jujur gitu ya. Gak bisa diajak sandiwara ya. Mereka yang tidak dapat atap kepanasan setiap tetes puluh keringatnya. Kalian pikir saya di atas ini nggak kena panas? Ini kan pentasnya panasnya masuk juga. Abdul Somad di atas ini nggak lama, hanya 60 menit. Selesai acara ini, kalau bapak ibu adik-adik mau merasakan gimana rasanya di atas pentas ini, selesai acara ini naiklah ke atas. Habis itu berdiri, buat video vlog pendek. Hai guys, saya sedang berada di atas pentas tempat Ustaz Somad tadi. Ternyata nggak ada apa-apanya, biasa aja. Pada akhirnya yang kekal abadi itu hanyalah persaudaraan. Saya datang kemari sebagai saudara, datang dari Pulau Sumatera, nun di Riau sana, 1 jam 30 menit baru sampai kemari. Tapi insya Allah kita bersaudara dalam 2 ikatan. Ikatan yang pertama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ikatan yang kedua,
negara kesatuan Republik Indonesia. Andai kita bukan orang Indonesia, kita tetap bersaudara dalam la ilaha illallah. Kalau kita bukan orang Islam dan kita bukan orang Indonesia, kita tetap bersaudara, sama-sama manusia. Andai bukan manusia, kita tetap bersaudara karena sama-sama ciptaan Allah. Itu makanya pas liburan orang banyak ke kebun binatang. Pas ditanya, ente ngapain? Menyambung silaturahim. Silaturahim apa? Bukan sama-sama muslim, bukan sama-sama satu negara, bukan sama-sama manusia, sama-sama ciptaan Allah. Dia kan nggak sholat, saya nggak sholat juga.